Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Yuni Dapur Berkah. Di video kali ini aku mau bikin orderan pizza 5 ribuan. Apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya? Disimak videonya sampai selesai, jangan di skip-skip. Terima kasih. Langsung aja ke bahan-bahannya. Di sini sudah aku siapin tepung terigu pro tinggi sebanyak 300 gram. Lanjut ini aku masukin ragi instan sebanyak 4 gram. Kemudian lanjut ini aku masukin gula pasir sebanyak 1 sendok makan. Lanjut semua bahan kering ini diaduk menggunakan spatula sampai merata. Kemudian lanjut ini aku masukin air es sebanyak kurang lebih 180 ml terlebih dahulu. Dan lanjut ini aku aduk lagi. Ternyata ini masih kurang air, jadi aku tambahin lagi untuk cairannya. Dan lanjut ini aku ulen lagi. Dan di sini aku ulennya aku ganti menggunakan tangan. Sebelumnya tangannya sudah aku cuci bersih terlebih dahulu. Dan di sini aku merasa untuk airnya itu masih kurang banyak. Jadi di sini aku tambahin lagi untuk air esnya. Jadi di sini total airnya kurang lebih 200 sampai 200 ml. Jadi untuk takaran air bisa kurang bisa lebih tergantung kelembapan tepung terigu yang kita pakai ya. Jadi tidak harus sama untuk takaran cairannya. Dan lanjut aja setelah aku rasa ini adonannya pas, tepung keringnya sudah tidak kelihatan. Langsung aja ini aku masukin margarin sebanyak kurang lebih 2 sendok makan dan setengah sendok teh garam. Dan lanjut aku ulen lagi menggunakan tangan sampai margarinnya itu merata. Setelah margarinnya merata, ini lanjut aku ngulennya menggunakan hand mixer. Jika kalian belum memiliki hand mixer, boleh lanjutkan menggunakan tangan ngulennya sampai adonannya itu kalis elastis. Dan ini aku percepat aja setelah aku mixer selama kurang lebih 10 menit. Ini adonannya sudah mulai kalis dan ini mau aku cek untuk kekalisannya dengan cara tangan aku kasih minyak goreng, kemudian aku rentangkan adonannya seperti ini. Nah ini sudah tidak mudah putus, tandanya adonannya sudah kalis, siap untuk kita bagi-bagi atau kita timbang-timbang. Dan sebelumnya ini adonannya kita rapikan dulu agar udara yang terperangkap di adonan keluar semua. Dan di sini untuk berat adonan pizza mini yang aku jual harga 5 ribuan, untuk berat per piecesnya ini aku pakai 50 gram. Untuk berat timbangannya disesuaikan aja dengan selera kalian, mau lebih kecil lagi atau mau lebih besar lagi itu tergantung selera kalian aja ya. Tidak harus berpatokan sama berat timbangan yang aku pakai. Oh ya, jadi di sini aku mulai ngadonnya itu jam 5 sore ya. Karena ini mau diambil jam setengah 6 pagi, jadi aku takut kesiangan, makanya aku bikin dari sore sampai selesai semuanya itu jam 11 malam. Dan ini setelah adonannya aku bulatkan, ini aku mau tutup menggunakan plastik dan aku diamkan selama kurang lebih 30 menit. Dan ini setelah aku diamkan 30 menit adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Langsung aja ini aku mau cetak atau mau aku pipihkan. Di sini aku tidak ada loyang yang ukuran mini. Jadi di sini aku dikira-kira aja, di sini kurang lebih lebarnya itu 12 cm. Dan untuk cara cepatnya mencetak seperti ini ya, aku gunakan alas plastik di atasnya agar adonannya itu tidak menempel di rolling pin. Jadi kalau satu-satu itu kan lama, jadi langsung aja ini aku pipihkan 4 adonan sekaligus. Nah ini sudah selesai aku pipihkan, ini aku pindahkan ke dalam loyang. Yang loyangnya sudah aku olesin margarin terlebih dahulu. Dan ini aku rapikan lagi setelah di loyang agar lebih merata untuk ketipisannya. Dan untuk membentuk pinggirannya ini aku tekan-tekan menggunakan jari seperti ini.
Jadi kalau kalian punya cetakan loyang ukuran 12 cm itu bisa langsung dipakai ya. Jadi di sini aku nggak ada loyang untuk ukuran 12 cm, jadi aku pakai manual seperti ini aja mencetaknya. Dan ini setelah adonannya sudah merata, ini langsung aja tengahnya aku tusuk-tusuk menggunakan garpu agar nanti saat di oven bagian tengahnya itu tidak menggelembung. Dan ini sudah selesai semua, aku pipihkan dan aku tusuk-tusuk. Langsung aja di sini aku mau kasih untuk topping sausnya. Di sini untuk sausnya aku menggunakan saus yang aku buat sendiri. Kalau kalian pengen tahu resep saus buatan aku, nanti aku cantumin untuk link videonya di box deskripsi. Dan ini setelah selesai dikasih topping saus, di sini aku kasih sosis. Untuk topping sosisnya di sini aku pakai yang rasa sapi, dan untuk merek sosisnya di sini aku pakai merek Chop-Chop. Dan untuk sosisnya ini setelah aku potong-potong, ini aku goreng dulu sebentar menggunakan sedikit margarin. Dan di sini jumlah irisan sosis untuk satu pieces pizzanya aku kasih 11 pieces. Dan untuk 30 pieces pizza ini aku menghabiskan kurang lebih 10 batang sosis. Dan lanjut, ini setelah aku kasih sosis toppingnya, ini aku mau kasih topping proteina atau protein dari kacang kedelai yang rasanya itu mirip-mirip daging ayam yang biasa dipakai untuk campuran topping mie ayam. Proteina ini banyak ya dijual di pasar, di toko-toko yang menjual sosis, dan di toko-toko yang menjual sembako juga itu biasanya ada ya. Dan lanjut, setelah ini aku kasih topping proteina, langsung di sini aku kasih keju parut. Di sini keju parut yang aku pakai ini mereknya merek Rocis ya. Aku beli yang sudah potongan, itu harganya kurang lebih 15 ribuan. Dan untuk proteina itu harganya kurang lebih 16 ribuan ya satu kantongnya. Tapi untuk beratnya aku lupa ya. Dan lanjut, ini setelah aku kasih topping keju, ini aku kasih saus mayones dan taburan oregano secukupnya. Dan ini hasilnya setelah ditopping seperti ini. Dan setelah ditopping ini aku diamkan kurang lebih 10 menit. Dan setelah 10 menit aku diamkan, ini langsung aja mau aku open. Sebelumnya ovennya sudah aku panasin terlebih dahulu kurang lebih 5 menit di suhu 100 derajat. Dan ini aku ngopennya menggunakan oven gas, menggunakan api atas bawah. Dan ini aku open selama kurang lebih 15 menit di suhu 180 sampai 200 derajat. Dan ini setelah 5 menit ini aku mau cek untuk bagian bawahnya. Ternyata bagian bawahnya sudah kecoklatan. Jadi api bawahnya aku matikan, dan ini loyangnya aku pindahkan ke bagian atas, dan loyang yang di atas itu aku pindahin ke bagian bawah. Jadi untuk proses pematangannya itu lebih cepat pizza yang mini ya. Jadi bagian bawahnya itu lebih cepat kecoklatan dibanding pizza yang besar. Kalau pizza yang ukuran besar itu untuk bagian bawah itu lebih lama, dan bagian atas itu lebih cepat untuk kecoklatannya. Dan ini setelah tadi loyangnya aku pindahkan ke bagian atas, aku open lagi selama kurang lebih 5 menit sampai 7 menitan. Dan ini atasnya sudah kecoklatan, dan ini selagi panas aku olesin margarin di pinggir-pinggirnya agar bagian pinggirnya ini tidak kering. Dan untuk proses pengopenannya ini selesai ya. Setelah ini langsung aja ditiriskan. Jadi untuk resep adonan tadi ini aku menghasilkan 10 pieces pizza ya. Dan untuk adonan selanjutnya aku ngadon lagi 650 gram menghasilkan 23 pieces. Dan lanjut, ini setelah pizzanya sudah dingin, ini langsung aja aku masukin ke dalam plastik wayang yang berukuran 15 x 20 cm. Buat kalian bisa juga menggunakan plastik OPP ya,
agar lebih mudah membukanya dan lebih cantik kemasannya. Dan lanjut ini untuk pelengkapnya, aku masukkan saus sambal 1 saset karena topping saus aku ini tidak pedas ya, hanya menggunakan saus tomat. Jadi aku kasih tambahan saus saset seperti ini. Oh ya, untuk ngadon yang kedua itu aku ngadonnya pas saat nunggu pizza ini dingin, jadi aku langsung ngadon, dan aku langsung ngadon itu 620 gram, dan untuk resepnya itu tinggal aku kali 2 aja dari resep yang pertama ya. Tapi untuk raginya yang 620 gram itu aku pakai 7 gram. Dan aku memixernya itu pakai mixer yang besar ya, tapi enggak aku rekod. Jadi buat kalian kalau nggak ada mixer yang besar itu kalau ngadon pakai hand mixer, jadi 3 kali ngadon ya dengan satu resep yang sama yang seperti tadi aku sudah kasih tahu untuk satu resepnya. Dan untuk yang ngulen pakai tangan itu juga terserah ya kalian mau berapa kali ngadon. Mau sekaligus 900 gram diadon juga bisa ya, tergantung kekuatan tenaga kalian, atau mau dicicil 300 gram itu juga bisa ya. Dan di sini sudah selesai semua, aku kemas, ini hasilnya seperti ini. Jadi di sini total pesanan aku itu 30 pieces, tapi aku bikin lebih jadi 33 pieces. Jadi total tepung terigu yang aku habiskan itu sebanyak 920 gram. Dan untuk per piecesnya itu aku pakai berat adonannya 50 gram. Dan untuk pengemasan terakhirnya ini aku menggunakan kantong kresek yang besar yang dalamnya aku alasi dengan dus seperti ini. Jadi ini tuh aku dapat orderan dari wali murid yang sekelas sama anak aku, anaknya. Jadi ini untuk acara jalan-jalan ke puncak di sekolah. Jadi pizza ini untuk sarapan pagi anak-anak. Oh ya, jadi kalau malamnya itu udah siap kayak gini, kita tuh jadinya tenang ya, nggak takut kesiangan. Jadi tipsnya gitu ya, kalau kita ada orderan pagi itu kita bikin malam nggak apa-apa ya, karena pizza ini teksturnya lembut, jadi masih pagi sampai ke siang atau ke sore juga ini pizzanya masih lembut ya. Dan ini paginya sekitar jam setengah 7 ini aku mau makan untuk pizzanya, dan ini masih lembut ya pizzanya. Di sini aku kasih saus sambal biar tambah mantap pizzanya. Jadi seperti ini ya untuk tekstur pizzanya itu, rotinya itu lembut dan ini rasanya enak. Jadi ini sangat cocok ya buat kalian yang pingin jualan pizza seperti aku, boleh direkuk resep dari aku. Dan sampai di sini aja videonya aku akhiri. Terima kasih banyak yang nonton sampai selesai tanpa di skip. Jangan lupa supportnya dengan bantu subscribe, like, komen, dan share video aku di tab komunitas kalian. Dan aku juga mohon maaf ya jika masih banyak kekurangan di video dan dubbingnya. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.